Kultur kita yang masih memakai sistem patriarki, di mana perempuan itu masih di bawah laki-laki dan menganggap perempuan adalah objek, entah itu objek eksploitasi secara pekerjaan, eksploitasi secara seksual. Apalagi kasus terbaru yang saya tangani kemarin adalah anak usia 14 tahun diperkosa oleh kakek-kakek usia 60 tahun dan hamil. Itu. Nah, yang saya tekankan di sini adalah perempuan di Indonesia harus memiliki konsep diri yang kuat. Nah, yang saya tekankan di sini adalah tolong ibu-ibu, ayolah, kalian itu berharga. Kalian tidak di bawah laki-laki juga. Dan kalian wanita hebat. Biar tetap public speakingnya yang baik dan benar. Ada banyak yang perlu disampaikan sebenarnya tipsnya. Cuman ini versi saya, versi public speaking dalam dunia psikologi. Yang pertama ada kuasai diri dulu. Jadi posisi kita ini apa sih? Kalau misalnya kita sedang membawakan, tadi yang saya bilang, membawakan audiens di depannya ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak remaja, kita kuasai diri dulu, medannya seperti apa. Pastikan kamu siap dan paham sama topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya adalah kembangkan pembicaraan. Misal di sini ada kursi. Oh, kursi ini kursinya model apa ya? Bahannya seperti apa ya? Nah, kita bisa kembangkan dalam lingkungan sekitar. Terus misalnya, oh ada buah nih, oh di sini ada buah semangka, semangkanya tapi semangka merah. Nah itu juga termasuk mengembangkan pembicaraan sesuai apa yang ada di sekitarnya dan apa yang akan dibawakan topiknya, kayak gitu. Buatlah komunikasi dua arah. Nah itu tadi yang saya bilang, antara pemateri dan juga audiens itu juga bisa saling kontribusi, bisa saling nyautin gitu ya. Kayak tadi Bu Esa memberikan, ada yang mau tanya lagi. Nah kayak gitu termasuk komunikasi dua arah. Jangan membaca kata demi kata. Jadi kan ada orang yang salah mempersepsikan, kayak misalnya sensitif gitu ya, mudah tersinggung. Ada kesalahan kata ngomong dikit, udah tersinggung. Enggak seperti itu. Jadi belajar untuk menjadi telinga yang baik. Tadi katanya Bu Esa benar. Jangan membaca kata demi kata. Jadi kita dengarkan dulu maksud dan tujuan orang ini ngomong itu seperti apa sih. Oh, kita menghargai orang yang ngobrol di depan. Itu termasuk juga dalam hal jangan membaca kata demi kata. Belajar intonasi. Nah ini juga penting di dunia kayak misalnya komunikasi. Terus itu kan ada kayak penyiar radio, MC, dan masih banyak lagi. Itu harus pinter-pinter belajar intonasi juga. Ekspresif. Nah gini, misalnya kayak saya kalau gak hamil gitu biasanya keliling ini. Audiens. Iya, audiens gitu. Itu ekspresif. Ekspresif ini tidak harus keliling gini, itu enggak. Cuma misalnya kalau kita ada di suatu tempat yang
itu keliling ke suatu desa-desa harus gimana, masa ekspresif mbak kalau speakingnya enggak. Jadi kita memperlihatkan mimik wajah yang tersenyum, ataupun kita mudah sesenyumnya itu benar-benar ngeluarin gigi yang senyum. Nah kayak gini ada, bukan yang senyum-senyum paksa itu orang psikologi tahu gitu ya Bu. Jadi kalau yang senyum-senyum paksa atau yang merengut sebenarnya, nah itu tuh tahu. Terus berlatih sendiri atau dengan teman. Nah ini sangat penting ya. Misalnya kalau saya itu kan biasanya ngisih di remaja-remaja atau dewasa gitu ya. Saya suruh teman itu tadi, si anak itu tadi dia berlatih di depan kaca dulu. Dia ngomong dulu di cermin, kayak gimana dia tuh sebenarnya seperti apa sih. Kalau bahasa psikologi itu namanya self talk. Jadi dia ngomong sendiri di depan kaca. Misalnya dia memperkenalkan diri, biodatanya seperti apa, terus apa yang mau dia sampaikan. Misalnya di kelasnya mau ada presentasi tentang IPA kayak gitu. Ya, berarti dia berlatih terus IPA kayak gimana. Golkar Sidoarjo, Sidoarjo Golkar Sidoarjo 2024 menang. Sekali lagi terima kasih.